cuacanya panas ya Bu ya, semoga dampaknya gak begitu ini ke kita gitu ya Bu Novi. Ini tadi kita ada kesempatan sesuai dari apa yang sudah saya sampaikan tempo hari itu ya, itu bahwasanya di hari ini kita mau ada coaching pra supervisi ya. Nanti kan di kegiatan keduanya jenengan kan ada mengajar di kelas seperti yang sudah kita bicarakan itu. Nah di sini kita akan coaching pra supervisi terlebih dahulu biar nanti di saat kegiatan pembelajaran jenengan sudah tersiapkan dengan baik dan juga tujuan pembelajaran juga bisa tercapai dengan baik gitu ya Mbak ya. Oke. Di sini saya ingin menanyakan terkait tujuan pembelajaran dari nanti di saat jenengan melakukan KPM di dalam kelas. Tujuan pembelajarannya apa? Sesuai temanya ya. Sesuai temanya ini kan sudah sampai di hari dan model itu organisasi. Nah itu belajar tentang bagaimana sih itu mengetahui tentang kesederhanaan hidup dan hidup dalam kepemimpinan. Kita belajar dari situ dan dilandaskan dengan ya Alkitab sesuai Alkitab. Oke, berarti di situ kaitannya dengan kognitifnya ya Mbak ya, mengetahui terkait modernisasi tadi dan juga keugalian tadi. Nah mungkin ada tujuan pembelajaran lainnya terkait keterampilan seperti itu. Saya lebih kalau keterampilannya sih lebih buat slogan gitu ya, slogan untuk yang sebenarnya ini gimana contohnya gambar saya suruh buat ini hidup sederhana di dalam kemewahan aku untuk dalam keseharian. Berarti sudah juga mencakup keterampilannya anak-anak juga ya Mbak ya. Baik, untuk selanjutnya Mbak, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai itu terkait apa, aspek apa? Kalau saya sih lebih ke aspek komunitas dan pengetahuan anak sih, terutama anak. Soalnya contohnya di hidup zaman sekarang gitu kan, nah itu masih sekali banyak sih anak yang orang kayak tapi mereka itu seakan-akan aku jadi sombong nih jadi saya ingin lebih ke anak-anak saya kasih tahu kalau di dalam diri kita ini sebenarnya nggak boleh ada kesombongan sekalipun orang tua kita, keluarga kita ini ayah kekayaan kita digunakan untuk memberi ya. Jadi harapannya dari setelah mereka itu mengetahui dan juga memahami materi, nanti juga akan ada penerapan dalam kehidupan mereka gitu ya Bu Novia. Oke, jadi selanjutnya ini kita akan membahas terkait kegiatan pembelajarannya, mungkin kaitannya strategi, habis itu model pembelajaran, teknik penilaian yang ingin jenengan terapkan itu gimana? Minta tolong untuk didiskusikan. teknik Strateginya dulu mungkin, strategi pembelajarannya. strategi pembelajarannya kalau saya ini di kelas lebih cenderung santai gitu ya sama anak-anak supaya nggak tekan strategi ini ya. Di kelas saya mengajak mereka untuk pertama ya diskusi, strateginya diskusi atau melakukan yang pertama jawab sama terus selain Model pembelajaran yang jenengan terapkan. pembelajaran saya tetap muka pembelajarannya tetap muka, terus ya, penilaiannya saya melakukan ya, penilaian formatif di kelas pertama semua Gitu. Jadi apakah di dalam kegiatan pembelajaran jenengan nanti itu misalnya ada terkait analisis masalah atau seperti itu kira-kira? Maksudnya di situ tadi kan jenengan menyampaikan kaitan diskusi itu gitu tadi kan. Nah, di situ muatan diskusinya itu kira-kira
apa dan bagaimana? Oke. Yang akan saya sampaikan ini ya tentang studi kasus. Studi kasus. Ada studi kasusnya menemukan bahwa ada dua orang anak. Di situ ada yang kaya dan ada yang miskin. Gitu. Terus anak yang miskin ini orang tuanya kerja di anak yang kaya ini, tapi anak yang kaya ini tidak sombong. Dan kita belajar dari situ ketika bahwa anak yang kaya ini tidak sombong, membantu anak yang miskin tersebut. Jadi ada studi kasusnya, terus anak-anak saya suruh menganalisa bagaimana kita belajar dari kasus tersebut. Oke, luar biasa berarti Bu ya. Berarti saya di sini menangkap memang basicnya itu terkait masalah ya. Berarti mungkin bisa ke model pembelajaran PBL ya, problem based learning itu ya Bu ya. Oke, tadi sudah disampaikan strateginya, modelnya, dan juga tadi teknik penilaian juga sudah sempat tersampaikan. Nah, mungkin kalau medianya Bu, medianya menggunakan apa nanti dalam pembelajaran? Kalau saya biasanya menggunakan ilmu atau mau belajar itu saya bagikan ke anak-anak. Dan kebetulan di sekolah ini kan biasanya kalau pakai LCD atau proyektor mungkin lebih mudah, cuma fasilitasnya kan kurang memadai. Jadi pakai modul atau e-book itu saya bagi anak-anak. Jadi langsung akses melalui HP mereka gitu ya Bu ya. Oke. Ya, saya rasa dari apa yang jenengan sampaikan tadi sudah luar biasa sekali Bu. Nah, kira-kira pembelajaran di kelas akan dilaksanakan kapan? Akan saya laksanakan dalam minggu depan atau sesuai jadwal. Oh, sesuai jadwal ngajarnya ya Bu Novia. Di hari apa Bu kira-kira jadwal mengajarnya? Itu mengajar saya itu di hari Senin. Oke. Berarti di hari Senin jam ke? Itu di jam ke 4 dan 5. Oke, di jam 4 dan 5. Kelas berapa Bu? Di kelas 13. Terus dari percakapan singkat ini tadi kita yang sudah kita lakukan ini, kira-kira hal apa Bu yang jenengan sudah dapatkan terlebih bisa jenengan gunakan sebagai acuan di saat kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Kalau saya itu lebih memahami kalau jadi guru itu nggak mudah, harus lebih mempersiapkan bahan ajar lebih baik. Jadi nggak seenaknya kita, ngajar pokoknya masuk kelas terus kita sebelum ngomong sama anak, tapi kita benar-benar mempersiapkan materi kita dan mengajar anak-anak dengan baik sesuai alurnya. Terima kasih banyak. Saya rasa ini sudah semua sudah saya tanyakan ya Bu Novia. Sampai ketemu nanti di hari Senin di kelas 11 gitu ya Bu, kita akan melaksanakan kegiatan supervisi kelas gitu ya Bu Novia. Terima kasih sekali. Selamat siang Bu. Shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini ada kita berdua di kelas kalian. Mungkin ini sesuatu hal yang berbeda. Kenapa kok ada dua guru langsung masuk ke kelas gitu ya? Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan dan juga maksud Ibu membersamai kalian bersama Bu Novi di sini, yaitu untuk kegiatan supervisi pembelajaran di kelas ya. Jadi nanti yang mengajar adalah Bu Novi. Bu Elin di sini nanti sebagai pengamat di belakang ya. Ibu harap kehadiran Ibu ini bukan menjadi sesuatu hal yang mungkin nanti bisa menjadi apa ya, ibarat kata enak Bu Elin, jadi kalian nggak all dalam pembelajaran ya, jangan seperti itu. Jadi biasa saja, Bu Elin di belakang itu ya cuma melihat aja, nggak ya gimana gitu ya. Nah, apakah diperkenankan dari kalian? Ya, oke. Terima kasih. Selamat mengikuti pembelajaran Bu Novi ya. Semoga bisa berjalan sampai dengan di akhir pembelajaran nanti. Terima kasih. Selamat pagi. Anak-anak, selamat pagi. Hari ini masuk semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita kepada Tuhan, kita satu dalam doa. Berikan salah satu untuk pimpin dalam doa. Mohon dengan kasih Federja memimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih atas kemuliaan pada pagi ini kami siap berdoa di kelas Tuhan. Nanti juga mengajarkan
kita udah masuk bab 3 yang tentang hedonisme dan keudahan. Nah, namun sebelumnya Bu Novi mau tanya nih, yang materi minggu lalu masih ada yang ingat? Tentang apa? Talenta. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita tentang talenta? Sebetulnya tidak membuat tahu juga, karena dimana kalau belajar disebut juga harus belajar. Mata adalah pintar itu jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jarak, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang daripada gelap, betapa sekalinya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci dari seorang yang mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada orang yang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Maha. Di situ Tuhan menjelaskan bahwa janganlah kita mengumpulkan harta di bumi. Harta di bumi nyengat, bahkan udah habis. Kalau kita meninggal, kita bawa nggak harta kita? Enggak, kita tinggalkan. Tuhan menyuruh kita bahwa kita harus mengumpulkan harta di surga. Contohnya persekutuan dengan Tuhan, menolong orang, belajar firman Tuhan, rajin berdoa. Sekarang anak-anak boleh menuliskan 3 sikap hedonistik dan 3 sikap keudahan atau udahan. Boleh dituliskan sekarang, nanti boleh disebutkan satu-satu. Contoh sikap hedonisme: mengambilkan uang, membeli banyak barang, berbanyak. Udahawi, sikap hidup yang sederhana, tidak berlebihan, tidak bermewah-mewah. Jelas. Boleh membagi ke 3 kelompok. Shalom, selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan Indonesia Kita kami. Mulai dari yang pertama. Di tengah arus zaman yang syarat dengan tawaran kemewahan, apa pendapat kalian tentang kisah Andrew dan Peter di atas? Kita tetap harus hidup sederhana dan tidak terjerumus pada kemewahan. Yang kedua, berdasarkan kisah di atas, kemukakan pendapat kalian tentang perbedaan antara hedonisme dan kekembalian, serta buatlah kesimpulannya. Kesimpulannya, sikap hedonisme lebih egois dan pendek mata, sedangkan sikap kekembalian lebih holistik dan berorientasi jangka panjang. Tuliskan sebuah karya ilmiah singkat tentang hedonisme dan kekembalian. Menurut saya, hedonisme menekankan pada pencarian, kesenangan, dan kemewahan tanpa banyak pertimbangan etika. Sementara kekembalian menekankan pada nilai dan tujuan yang lebih tinggi. Oke, terima kasih. Berjelas ya. Dari materi yang sudah kita pelajari, sudah dengan kita melihat teman-teman kita yang presentasi tadi, yang sudah dijelaskan, maka kita belajar tentang kisah Andrew dan Peter. Kesimpulannya bahwa
Hedonisme adalah hidup yang berfokus pada diri sendiri, hidup mewah tapi fokusnya pada diri sendiri, berfoya-foya, kesenangan semata, membeli barang mahal yang tidak penting. Sedangkan ugahari adalah apa yang disebutkan tadi Sokrates? Sikap pemandang realistik dan berorientasi jangka Lebih menyeluruh, orientasinya jangka panjang. Tadi yang dilakukan keluarganya itu membantu anak sekolah. Ugahari adalah sikap hidup di dalam kesederhanaan dan tidak mementingkan diri sendiri, suka menolong orang. Jangka panjang. Kita boleh bertemu lagi minggu depan ya. Sekarang salah satu boleh pimpin di dalam doa. Daniel boleh pimpin kita di dalam doa. Karena kita Bapak dan kita syukur atas rencana kami sudah belajar Tuhan, apapun yang kami belajar ini bisa paham dan tidak sekedar kita mendengar saja ya Tuhan, dan berkatilah Nabi yang sudah belajar kita ini ya Tuhan, dan Yesus haleluya amin. Ya Bu Novi, ketemu lagi setelah tadi dengan 2 jam ya praktek mengajar di kelas gitu. Terima kasih sekali, saya tadi sudah dikasih kesempatan untuk melakukan supervisi di dalam kelas gitu ya Bu ya. Oke, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal sebelum kita praktek ngajar di kelas, bahwasanya setelah kegiatan supervisi kita juga harus melakukan coaching pasca supervisi juga ya. Gunanya nanti dari apa yang sudah dilakukan kita bisa untuk merefleksikan. Nah nanti setelah kita sudah merefleksikan, bisa kita juga jadikan sebagai tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran yang nanti Bu Novi terapkan di kelas gitu ya Bu ya. Semoga dari apa nanti yang kita rentetan kegiatan yang sudah kita laksanakan ini bisa berdampak baik secara pribadinya Bu Novi ataupun khususnya dan yang terutama untuk anak-anak gitu ya Bu ya. Oke. Terus ini gimana Bu kira-kira perasaannya setelah melakukan pembelajaran hari ini tadi? Kalau perasaan saya hari ini lebih ya tegang sih, deg-degan kan biasanya di kelas ini cuma ada saya dan anak-anak, tapi hari ini istilahnya ada pendamping lagi gitu, jadi nggak seperti biasanya sih, lebih ya tegang aja gitu kan. Ya berarti ada kehadiran saya ini tadi sedikit banyak gitu ya. Sedikit banyak padahal sebenarnya juga sudah dari awal kita sudah wanti-wanti ya. Maksudnya berjalan aja kita ya, intinya tidak harus yang menilai gimana-gimana Bu ya. Tapi namanya manusiawi ya. Pasti ada perasaan gitu. Oke. Berarti itu tadi kaitannya ada kehadiran saya membuat perasaannya Bu Novi seperti itu tadi ya. Terus kalau perasaan jenengan setelah selesai melakukan pembelajaran di kelas kira-kira? Puas aja sih, lega gitu kan. Tugas saya sudah selesai gitu. Apalagi kan saya baru pertama ini loh gitu ya. Iya. Terus ini Bu, saya minta diceritakan coba kira-kira proses pembelajaran yang sudah jenengan terapkan tadi di kelas itu kira-kira sudah sesuai belum dengan rencana yang jenengan sampaikan di supervisi pra yang tadi kita sebelumnya ke kelas kita supervisi pra kan jenengan menyampaikan rencana pembelajarannya itu. Nah kira-kira dari ini tadi sudah sesuai apa belum ya kira-kira? Menurut saya sih ya, kalau dari ya mungkin 80%-an ya udah tersampaikan rencana pembelajarannya, tentunya dari diskusi di kelas atau pengertian anak-anak mengenai materi itu. Menurut saya anak-anak sudah mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, jadi luar biasa sekali secara garis besar sudah tercapai 80% ya Bu Novi ya. Oke.
Oke, dari 80% itu saya minta untuk kaitan dengan modul, strategi, dan juga media pembelajaran yang jenengan pakai itu kira-kira refleksinya gimana Bu? Apakah ada kendala saat melaksanakan itu tadi? Terus media pembelajarannya yang jenengan rencanakan itu sudah termanfaatkan dengan baik apa belum? Ya, tolong untuk disampaikan. Kalau itu menurut saya sih belum ya gitu. Misalnya contohnya saya kasih pertanyaan gitu ya, nggak semuanya itu responsif gitu loh sama saya kasih ya cuma mungkin hanya itu aja yang jawab gitu. Tapi terus saya kasih e-book atau modul gitu ya, nggak semuanya itu antusias buat buka itu gitu. Jadi saya jelaskan, kecuali langsung saya suruh buka di e-book halaman ini gitu, langsung nggak. Padahal dari awal sudah saya tanya tapi kurang responsif ketika saya tanya gitu ya, jawab ya cuma beberapa anak aja gitu. Oke, berarti ini yang saya tangkap ada dua hal, tidak semua responsif dan juga ada yang tidak antusias ketika disuruh membuka e-book. Nah mungkin ini presentase 20%-nya tadi ya sisanya. Oke, terus kira-kira dari kejadian permasalahan itu tadi, hal apa yang bisa menyebabkan Bu kok kira-kira dari masalah itu bisa muncul di pembelajaran jenengan? Mungkin atau cara saya mungkin ya, pertanyaan saya mungkin kurang menarik saya, atau mungkin karena anak-anaknya malas sekali menjawab pertanyaan saya mungkin, atau mereka memang benar-benar nggak tahu apa yang saya maksud. Menurut saya sih itu, sehingga mereka tidak bisa menjawab pertanyaan saya atau tidak antusias membuka e-booknya tadi. Berarti ada dua kendala itu tadi ya Bu. Kalau penggunaan e-book itu kan berarti bisa diakses semua anak gitu ya Bu ya. Nah itu di kelas dari semua anak itu apakah semua terfasilitasi HP? Semua mereka membawa HP. Oh gitu ya. Oh, berarti memang dari antusias anaknya ini ya Bu ya. Anaknya. Oke. Terus kira-kira Bu, kalau sudah ada permasalahan seperti ini, ada dua hal yang sudah saya tangkap gitu ya Mbak ya. Nah kira-kira solusi apa yang bisa jenengan sarankan untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau dari Mas Amin, contohnya yang dari pertanyaan tadi, mungkin saya lebih baik daripada saya ya, apa pertanyaannya saya maksud tadi, lebih baik saya ini langsung tunjuk aja dari anak siapa yang saya suruh kamu jawab gitu, atau langsung semua saya suruh mendefinisikan tersebut. Terus kalau masalah yang buka itu tadi anak-anak gak antusias, mungkin saya cek lagi satu persatu supaya saya pastikan bahwa semua anak-anak sudah buka itu, tidak membuka hal lain. Saya lakukan pengecekan satu-satu buat anak-anak. Ya karena namanya anak-anak ya Bu yang minta suruh buka e-book. Yang buka yang lain ya. Seperti itu. Kadang pun juga ada yang masih menggunakan earphone itu ya Bu ya. Benar. Nah itu juga sempat ada juga atau tidak di pembelajarannya itu? Ada kadang juga buka IG atau apa gitu. Jadi buka e-book yang sudah saya kasih. Kendalanya sih itu. Itu memang anak-anak ya. Oke Bu, saya rasa memang apa yang jenengan sampaikan itu kurang lebih hampir sama dengan catatan saya di dalam kelas. Memang juga saya menemukan ada beberapa anak itu yang di saat jenengan minta untuk suruh buka e-book itu ternyata masih ada yang buka yang hal lain. Nah begitu sama Bu Novi dihampiri itu langsung diminimize. Nah ternyata kecepatan anak itu dan benar-benar luar biasa cepat ya Bu ya. Jadi begitu jenengan menghampiri itu langsung minimize. Nanti begitu jenengan ibaratnya ada lengahnya sedikit, itu langsung kembali lagi buka hal lain itu, sosmed itu Bu. Nah itu memang sama seperti apa yang saya amati gitu ya. Terus yang hal kedua juga sama, memang kaitannya ada beberapa anak yang tidak responsif. Begitu jenengan ajak untuk sharing, jenengan ajak
untuk merefleksikan, itu sepertinya ada 1, 2 atau 3 anak yang memang tidak responsif gitu ya. Nah, harapan saya memang dari apa yang jenengan sampaikan tadi, solusinya itu memang benar-benar bisa untuk mengurangi. Kalaupun harus membuat sempurna, itu sepertinya kayak susah ya di sekolah ya. Anak-anak sudah mau masuk tepat waktu mengikuti belajar itu sudah luar biasa ya Bu Novi ya. Oke, baik. Kira-kira setelah ini tadi kita sudah berbincang panjang, sudah menemukan refleksinya, habis itu semoga ini bisa menjadi tindak lanjut buat Bu Novi pribadi ya Bu ya. Nah itu kira-kira kalau jenengan mau mengimplementasikan, melaksanakan, kira-kira kapan Bu hasilnya hari ini untuk diterapkan perbaikannya? Di pembelajaran selanjutnya mungkin di pembelajaran selanjutnya saya akan terapkan. Iya. Kan masih banyak kekurangan gitu. Masih banyak kekurangan. Ya harapannya nggak kecolongan karena kita sudah megang itu tadi mungkin Bu ya, anak-anaknya siapa gitu ya. Oke, luar biasa sekali Bu perbincangan hari ini, dan semoga ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, harapannya ya, dan kita bisa untuk selanjutnya juga sharing ke teman-teman yang lainnya biar ini semua bisa menjadi pengalaman teman-teman kita semuanya, tidak hanya kita berdua seperti ini ya. Harapannya teman-teman juga akan bisa seperti ini. Itu Bu Novi, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Syukur, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan kegiatan coaching pembelajaran dengan coaching ini, dan coachnya adalah Bu Helin setiap hari. Saya tadi melihat dari kegiatan kita observasi, Bu Helin sudah mampu untuk mengeksplor dari apa yang akan Ibu Novi lakukan di kelas, dari mulai strategi, kemudian modelnya, kemudian apa yang dilakukan, juga fokus pengembangannya. Ini sudah terlihat sangat jelas. Pada kegiatan observasi saya juga melihat dari Bu Novi tadi yang sudah mengajar, terima kasih ya, sudah menjadi guru model bagi Bu Helin yang akan sebagai calon guru penggerak di kelas kami. Nah tadi sudah dilihat bahwa sudah sangat optimal dalam melakukan kegiatan pembelajaran, walaupun tadi Bu Novi sendiri juga merasa ada beberapa hal yang kurang. Tadi pada kegiatan pasca observasi, Bu Helin sudah bisa mengeksplor apa saja refleksi dari Bu Novi. Jadi dari yang disampaikan Bu Helin pada pasca tadi, mulai dari menanyakan perasaan, ketercapaian rencana pembelajaran, kemudian kendala yang dialami di kelas, dan kemudian bersama-sama menentukan solusi untuk pembelajaran ke depan. Tadi Bu Novi juga ternyata sudah punya ide ke depannya, sudah mau melakukan. Jadi secara keseluruhan saya melihat bahwa proses supervisi akademik proses coaching hari ini dari pra observasi, kegiatan observasi dan pasca observasi sudah bisa terlaksana. Selamat untuk Bu Helin untuk pembelajaran ini, dan terima kasih sekali lagi untuk Bu Novi untuk partisipasinya dalam job. Iya, terima kasih banyak Bu.